Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang rahasia kelam Warkop Setan, perjanjian kopi hitam. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Warung kopi di ujung gang. Di sebuah kota kecil bernama Tanjung Sari, ada satu gang yang jarang sekali dilewati orang. Gang itu sempit, dikelilingi rumah-rumah tua yang catnya mengelupas, dengan lampu jalan yang sering mati. Di ujung gang itulah berdiri sebuah warung kopi yang sangat terkenal sekaligus ditakuti, Warkop Setan. Bangunannya tampak reot, berdinding papan kayu kusam, atap seng yang berkarat di beberapa bagian, dan papan nama yang digantung miring dengan tulisan cat putih yang hampir pudar. Meski tampak menyeramkan, setiap malam warkop itu selalu ramai, bahkan lebih ramai daripada warung kopi modern di dekat alun-alun kota. Pemiliknya, seorang pria tua bernama Pak Jarman, dikenal pendiam. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam, dan suaranya berat. Ia jarang tersenyum, tapi para pelanggan setia selalu kembali lagi untuk menikmati kopi racikannya. Konon, kopi itu punya rasa yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Pahit, pekat, namun menimbulkan rasa hangat yang aneh di dada. Namun, bukan hanya soal rasa. Ada cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Banyak yang bilang kalau setelah minum kopi di sana, mereka sering bermimpi aneh. Ada pula yang mengaku mendengar bisikan gaib di telinganya saat menyesap kopi. Bahkan, ada cerita lebih menyeramkan, beberapa orang yang terlalu sering nongkrong di Warkop Setan, perlahan-lahan jadi aneh. Mereka kehilangan semangat hidup, tubuhnya makin kurus, dan akhirnya menghilang begitu saja. Meski begitu, cerita menyeramkan itu justru membuat warkop ini semakin populer. Banyak anak muda yang penasaran dan datang sekadar untuk uji nyali. Suatu malam, 4 sahabat, Dian, Reza, Bayu, dan Sinta, berjalan menyusuri gang itu. Udara terasa dingin meski bukan musim hujan, dan setiap langkah seakan bergema di antara rumah-rumah tua yang kosong. Mereka saling pandang, ada rasa canggung sekaligus bersemangat. Beneran mau ke sini? Katanya kopi di sini bikin orang ketagihan, bisik Sinta sambil merapatkan jaketnya. Reza terkekeh, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Justru itu yang bikin seru. Kalau nggak coba, kita nggak bakal tahu kan? Bayu, yang paling usil di antara mereka, menambahkan, paling cuma cerita buat nakut-nakutin doang. Lagian, namanya juga orang kota kecil. Suka lebay. Dian, yang sejak tadi diam, hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia sebenarnya merinding. Entah kenapa, dari tadi ia merasa ada yang memperhatikan mereka dari kegelapan gang itu. Akhirnya, mereka tiba di depan warung. Dari luar, terdengar suara kursi digeser dan dentingan sendok pada gelas. Aroma kopi pekat bercampur bau tembakau langsung menyergap hidung mereka. Dari celah jendela, terlihat siluet-siluet orang duduk diam, seolah menunggu sesuatu. Keempat sahabat itu terdiam sejenak, menelan ludah. Mereka sadar, langkah kecil mereka baru saja membawa mereka masuk ke sebuah cerita yang kelak tak akan pernah bisa mereka lupakan. Kopi pahit misterius. Suasana di dalam warkop itu jauh lebih aneh daripada yang mereka bayangkan. Ruangan kecil berlantai semen dingin, diterangi lampu bohlam kuning redup yang bergoyang pelan karena ditiup angin. Dindingnya penuh dengan poster usang band dangdut tahun,
80-an dan kaleng kopi kosong yang dijadikan hiasan. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah suasana para pengunjung. Mereka duduk diam, sebagian merokok tanpa banyak bicara, sebagian lagi hanya menatap gelas kopi yang hampir habis. Tidak ada canda tawa khas warung kopi lain. Seolah-olah semua orang di sana hanya datang untuk satu hal, kopi. Pak Jarman berdiri di balik meja panjang yang dijadikan dapur sekaligus kasir. Gerakannya lambat tapi mantap, seakan setiap tetes kopi harus punya takarannya sendiri. Tatapannya sekilas mengarah ke keempat sahabat itu. Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi bukannya menenangkan, justru membuat merinding. 4 gelas, ya? Tanyanya, suaranya berat dan serak. Reza mengangguk cepat. Iya, Pak. Kopi yang spesial itu. Sinta langsung meliriknya dengan kesal. Kamu serius? Kan katanya. Bayu menyela sambil terkekeh. Udah, jangan penakut. Sekali-kali aja. Tak lama, Pak Jarman menyajikan 4 gelas kopi hitam. Asap tipis mengepul, menebarkan aroma pekat yang begitu kuat hingga menusuk hidung. Warna cairannya lebih gelap dari kopi biasa, hampir menyerupai tinta. Anehnya, permukaan kopi itu terlihat berkilau samar, seolah ada bayangan yang bergerak-gerak di dalamnya. Dian menatap ragu. Kok, warnanya aneh, ya? Namanya juga kopi setan, celetuk Bayu sambil mengangkat gelasnya. Ayo, cheers dulu. Mereka saling menempelkan gelas, meski tanpa semangat. Lalu, satu persatu meneguk kopi itu. Rasanya sulit dijelaskan. Bukan sekadar pahit. Ada sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuh, membuat jantung berdegup lebih cepat. Lidah terasa keluh, kepala berputar sebentar, lalu tiba-tiba muncul rasa ringan seolah tubuh melayang. Sinta meletakkan gelasnya dengan tangan gemetar. Aku merasa aneh. Reza justru tersenyum lebar. Gila, enak banget. Rasanya beda sama kopi biasa. Kayak bikin nagih. Namun, Dian tetap diam. Ia hanya menatap ke dasar gelas. Entah kenapa, ia melihat sesuatu bergerak di sana. Sekilas seperti bayangan wajah, tapi bukan wajah manusia. Malam itu, setelah membayar dan pulang, keempatnya merasa lelah luar biasa. Mereka berpamitan singkat, lalu masing-masing menuju rumah. Dan ketika tidur, mimpi aneh itu datang. Mereka semua, tanpa saling tahu, berdiri di sebuah ruangan gelap. Di sudut ruangan, tampak sosok tinggi besar berwarna hitam legam. Matanya merah menyala, menatap tajam seolah menusuk sampai ke tulang. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan mengawasi. Lalu, satu persatu dari mereka mendengar bisikan. Dian mendengar, jangan kembali. Reza mendengar, kembali lagi. Bayu mendengar, utang harus lunas. Sinta mendengar, kopi, kopi, kopi. Mereka terbangun dengan keringat dingin, dada berdegup kencang. Dan saat itu juga, keempatnya sadar, mimpi mereka sama, meski bisikannya berbeda. Mimpi yang sama. Pagi itu, keempat sahabat itu berkumpul di rumah Reza. Wajah mereka pucat, kantung mata menghitam karena kurang tidur. Mereka duduk melingkar di teras rumah, masing-masing memegang segelas teh hangat, mencoba menenangkan diri. Gue nggak bisa tidur semalaman, kata Dian lirih sambil menunduk. Mimpi itu masih kebayang terus. Sosok hitam, matanya merah, kayak nyata. Sinta langsung menimpali, suaranya bergetar. Aku juga.
dia berdiri di sudut kamarku. Aku bahkan bisa dengar napasnya. Ia meremas tangannya sendiri, berusaha menahan rasa takut. Bayu yang biasanya paling santai, kali ini pun tak bisa bercanda. Kita semua ngalamin hal yang sama? Berarti ini bukan mimpi biasa. Reza mencoba menertawakan, meski suaranya terdengar kaku. Ah, mungkin cuma sugesti. Kita minum kopi yang katanya mistis, terus pikiran kita kebawa cerita orang. Tapi bisikannya beda-beda, Res, potong Dian. Aku dengar, jangan kembali. Kalau cuma sugesti, kenapa bisa berbeda? Mereka semua saling berpandangan. Keheningan melingkupi teras rumah itu, hanya terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan. Sinta akhirnya berkata lirih, aku dengar kata, kopi, berulang-ulang. Kayak dia manggil aku buat balik lagi. Bayu menghela napas panjang. Aku malah dengar soal utang. Padahal aku nggak punya utang sama siapapun. Kenapa dia ngomong begitu? Reza terdiam. Pipinya mendadak pucat. Ia baru ingat, semalam dalam mimpi itu, suara berat itu jelas berkata, kembali lagi. Seolah ada sesuatu yang menunggu mereka di sana. Dian menggigit bibir. Kalau gini caranya, kita nggak boleh balik lagi ke warkop itu. Namun Reza justru menggeleng pelan. Nggak bisa. Entah kenapa aku pengen balik. Rasanya kayak dipanggil. Ucapan itu membuat bulu kuduk mereka meremang. Ada hening panjang, sampai akhirnya Bayu berkata setengah berbisik. Gimana kalau malam ini kita coba balik lagi? Biar jelas, ini cuma kebetulan atau memang ada yang aneh sama kopi itu. Sinta menoleh dengan wajah marah. Kamu gila? Tadi kita semua cerita kalau mimpinya seram, masih aja pengen balik. Bayu mengangkat bahu, tapi matanya terlihat serius. Justru kalau kita nggak balik, kita nggak bakal tahu. Mimpi itu bisa jadi cuma awalnya. Dian menarik napas panjang, menatap mereka satu persatu. Hatinya menolak, tapi ada firasat kuat bahwa mereka memang tak akan bisa kabur dari warkop itu begitu saja. Akhirnya, meski dengan berat hati, mereka sepakat. Malam nanti, mereka akan kembali ke warkop setan. Dan mereka belum tahu, keputusan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang lebih nyata. Pelanggan setia yang aneh. Malam itu, 4 sahabat itu kembali menyusuri gang sempit menuju warkop setan. Langkah mereka lebih berat dibanding sebelumnya. Tidak ada canda tawa, hanya suara sandal beradu dengan aspal dan desiran angin malam yang dingin menusuk. Dari kejauhan, mereka sudah melihat warkop itu ramai seperti biasa. Lampu kuning redup berpendar, aroma kopi yang khas kembali menusuk hidung. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suasana warkop terasa hampa. Ramai, tapi sekaligus sunyi. Begitu masuk, mereka kembali melihat para pelanggan yang duduk di kursi panjang. Beberapa menatap kosong ke arah gelas, tidak bergerak sama sekali. Ada yang menggoyang-goyangkan kepala pelan, seakan sedang mendengar lagu, padahal tidak ada musik apapun. Sinta merinding melihat seorang lelaki tua di sudut ruangan. Matanya tidak berkedip, memandang lurus ke dinding. Gelas kopinya kosong, tapi ia tidak beranjak sedikit pun, seperti patung. Bayu, yang selalu penasaran, mencoba menghampiri seorang pria muda berambut gondrong yang duduk sendirian. "Mas, sering kesini, ya?" tanyanya sambil tersenyum. Pria itu menoleh perlahan. Senyum tipis muncul, tapi senyum itu aneh.
Giginya hitam semua, dan di sela-selanya terlihat bercak merah seperti darah. Ia hanya berkata lirih, kopinya enak, bikin lupa pulang. Bayu mundur selangkah, wajahnya pucat. Iya, enak. Sementara itu, dia memperhatikan seorang perempuan yang duduk tak jauh dari meja Pak Jarman. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan ia hanya memainkan sendok di dalam gelas berulang-ulang. Suara denting sendok beradu dengan kaca terdengar menusuk telinga. Anehnya, meski sudah 5 menit, ia tidak berhenti melakukan gerakan itu. Kenapa semua orang di sini kayak nggak normal? Bisik Dian dengan wajah tegang. Pak Jarman tiba-tiba muncul dari balik meja, menatap mereka dengan mata yang tajam. Anak-anak, kalian balik lagi, ucapnya datar. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan ramah. Hanya suara berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Reza, yang sudah ketagihan sejak pertama kali minum, langsung berkata, "Iya, Pak. Kami mau pesan kopi pahit yang spesial itu lagi." Pak Jarman tidak menjawab. Ia hanya menatap lama ke arah Reza, lalu ke arah teman-temannya. Entah kenapa, tatapan itu membuat mereka merasa seolah sedang ditimbang, dinilai, bahkan dihakimi. Akhirnya, dengan gerakan lambat, ia kembali ke meja. Tak lama kemudian, 4 gelas kopi hitam kembali tersaji di hadapan mereka. "Silakan," kata Pak Jarman singkat. Mereka saling pandang. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang kuat. Dan meski dalam hati menolak, tangan mereka perlahan terulur, meraih gelas itu. Saat aroma pekat kopi menyentuh hidung, bulu kuduk mereka merinding. Karena kali ini, di permukaan cairan hitam itu, tampak jelas bayangan wajah yang bukan milik mereka sendiri. Rahasia Pak Jarman. Keheningan menyelimuti meja mereka. 4 gelas kopi hitam pekat berdiam di atas meja kayu tua, asap tipis mengepul seperti kabut malam. Tidak ada satupun dari mereka yang langsung berani menyentuhnya. Pak Jarman berdiri di belakang meja panjangnya, menatap mereka tanpa berkedip. Cahaya lampu redup membuat wajahnya semakin menyeramkan. Keriput di wajahnya terlihat dalam, matanya berkilat seperti sedang menyembunyikan sesuatu. "Kenapa diam?" tanyanya lirih. "Kopi tidak suka ditunggu." Ucapan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Reza mencoba memberanikan diri. Ia tersenyum kikuk lalu berkata, "Pak, sebenarnya kopi ini terbuat dari apa, sih? Kok rasanya aneh tapi bikin nagih?" Pak Jarman tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mengaduk-aduk kopi di tangannya sendiri dengan sendok kecil. Suara dentingnya membuat suasana semakin mencekam. Sinta menelan ludah, lalu memberanikan diri bertanya, "Pak, orang-orang bilang kopi ini bukan kopi biasa. Benar, ya?" Lelaki tua itu akhirnya mendongak, menatap Sinta tajam. Senyumnya tipis, tapi bukan senyum ramah, lebih mirip seperti senyum seseorang yang tahu rahasia gelap. "Ada hal-hal yang lebih baik tidak kalian ketahui." Dian merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia memandang Bayu, berharap ada yang membelanya. Tapi Bayu malah pura-pura menghisap rokok, padahal tangannya gemetar. Setelah beberapa saat, Pak Jarman hanya berkata singkat, "Minum atau pulang?" "Pilih." Keempatnya memilih meneguk kopi itu lagi, meski hati mereka penuh rasa takut. Sensasi aneh kembali menjalar ke tubuh, hangat sekaligus mencekam, seolah ada sesuatu yang masuk bersama cairan pekat itu. Ketika mereka akhirnya memutuskan pulang, suasana warkop sudah semakin sepi. Beberapa pelanggan yang tadi duduk sudah menghilang entah kemana. Yang tersisa hanya Pak Jarman, berdiri di pintu,
menatap mereka pergi dengan senyum samar. Namun, saat Sinta membuka jaketnya di rumah, ia terkejut. Ada secari kertas kecil terselip di saku, padahal ia tidak merasa memasukkannya. Tulisan di atasnya samar, seakan ditulis dengan tinta merah. Jangan cari tahu lebih dalam. Kopi ini bukan untuk manusia biasa. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia langsung menelpon Dian, Reza, dan Bayu. Suaranya bergetar saat berkata, "Teman-teman, sepertinya Pak Jarman tahu kita sudah curiga. Dan dia sengaja kasih peringatan." Penampakan di warkop. Malam berikutnya, mereka kembali lagi ke warkop itu, bukan karena ingin, tapi karena merasa dipaksa oleh rasa penasaran bercampur ketakutan. Keempat sahabat itu duduk di meja yang sama, mencoba bersikap biasa meski jantung mereka berdegup kencang. Namun, ada yang berbeda malam itu. Hawa di dalam warkop lebih dingin, seolah udara di sana dihisap habis. Para pelanggan duduk lebih diam daripada biasanya. Tidak ada suara obrolan, hanya sesekali terdengar sendok beradu dengan gelas. Tiba-tiba, lampu bohlam tua di langit-langit berkedip-kedip. Suara listrik mendengung pelan sebelum gelap. Suasana hening. Hanya ada suara napas mereka berempat yang memburu. Sinta langsung menggenggam tangan Dian dengan erat. Beberapa detik kemudian, lampu darurat kecil menyala, memancarkan cahaya redup kemerahan. Dan di saat itulah, mereka melihatnya. Di kursi-kursi yang tadinya dipenuhi pelanggan manusia, kini terlihat sosok-sosok hitam tinggi dengan tubuh kurus kering. Mata mereka merah menyala, kulitnya mengelupas seperti arang terbakar. Beberapa menunduk sambil menggenggam gelas kopi, sementara yang lain menatap lurus ke arah mereka berempat. Dian hampir teriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bayu yang biasanya berani kini membeku, matanya melebar penuh ketakutan. Seorang lelaki yang duduk di sudut ruangan sejak tadi, yang awalnya tampak normal, tiba-tiba menengadahkan kepalanya. Mulutnya robek hingga ke telinga, dan saat ia meneguk kopi, cairan hitam itu bercampur darah mengalir dari sudut bibirnya. Sinta langsung menutup mulutnya, hampir muntah. Anehnya, di balik semua itu, sebagian pengunjung lain tetap tampak biasa saja, seperti tidak melihat apapun. Mereka tetap merokok, menyeruput kopi, dan berbincang pelan. Seolah hanya keempat sahabat itulah yang bisa melihat wujud asli pelanggan setia warkop itu. "Dedian," bisik Reza dengan suara gemetar. "Kamu lihat itu juga, kan?" Dian mengangguk perlahan, wajahnya pucat pasi. Mendadak, salah satu sosok hitam itu berdiri dari kursinya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Ia berjalan pelan ke arah mereka, setiap langkahnya menimbulkan bunyi berderak seperti tulang patah. Pak Jarman tiba-tiba muncul dari balik meja, menepuk tangannya keras. "Cukup." Seketika, semua sosok itu berhenti bergerak. Warkop kembali normal. Pelanggan yang tadi tampak seperti makhluk hitam kini kembali terlihat sebagai manusia biasa. Namun, keempat sahabat itu tahu betul apa yang baru saja mereka lihat. Pak Jarman menatap mereka dengan wajah datar. Suaranya dingin ketika berkata, "Kalian sudah melihat terlalu banyak jejak darah di dapur." Setelah kejadian mengerikan malam itu, mereka berempat sepakat untuk tidak kembali ke warkop setan. Tapi rasa penasaran justru semakin besar, terutama bagi Reza. Sejak pertama kali minum kopi itu, ia merasa ada sesuatu yang menariknya kembali, sebuah rasa haus yang tidak bisa dijelaskan. Malam berikutnya, ketika yang lain memilih tinggal di rumah, Reza nekat kembali sendirian. Ia duduk sebentar,
berpura-pura memesan kopi. Saat Pak Jarman sibuk melayani pelanggan lain, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke balik meja kayu panjang yang menutupi dapur. Langkahnya pelan, jantungnya berdetak kencang. Dapur itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak kecil. Bau kopi bercampur dengan aroma amis yang menyengat membuat perutnya mual. Lalu, ia melihat sesuatu di pojok ruangan, panci besar berisi cairan hitam pekat. Asap tipis keluar darinya, dan aroma tajam menusuk hidung. Reza mendekat, menelan ludah. Semakin ia perhatikan, semakin jelas, cairan itu bukan hanya kopi, ada bercak merah kental, seperti darah yang menggumpal. Tangannya gemetar saat ia meraih sendok panjang untuk mengaduk perlahan. Seketika, sesuatu terapung dari dalam cairan itu, benda pucat berbentuk jari manusia. Reza terjatuh ke belakang, tubuhnya bergetar hebat. Suara berat tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Kau seharusnya tidak di sini." Reza menoleh dengan cepat. Pak Jarman berdiri di ambang pintu, tatapannya tajam, wajahnya setengah tertutup bayangan. "Apa ini, Pak?" Suara Reza bergetar, hampir tak keluar. Pak Jarman melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai berderit. "Sekali kau tahu rahasiaku, tak ada jalan kembali." Cahaya lampu minyak bergetar, bayangan Pak Jarman memanjang di dinding, tampak lebih besar dan lebih mengerikan dari tubuhnya sendiri. Reza ingin berlari, tapi kakinya seakan terpaku di lantai. Di belakangnya, panci besar itu mendidih, mengeluarkan bunyi mendesah seperti desahan makhluk hidup. Malam itu, Reza sadar, kopi yang mereka minum bukan sekadar kopi, melainkan campuran kegelapan yang tak seharusnya disentuh manusia. Korban yang hilang. Keesokan paginya, kabar menggemparkan menyebar di kampung sekitar gang sempit itu. Seorang pemuda bernama Andi, yang dikenal sering nongkrong di warkop setan, mendadak hilang tanpa jejak. Motor tuanya masih terparkir di depan rumah, tapi orangnya tak pernah pulang sejak malam sebelumnya. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang Andi kabur karena masalah utang, ada pula yang berasumsi ia jadi korban kejahatan. Tapi beberapa warga berani bersumpah, mereka melihat Andi terakhir kali duduk di sudut warkop setan, menyeruput kopi pahit milik Pak Jarman. "Seperti ditelan bumi," kata seorang tetangga dengan wajah tegang. Berita itu membuat Dian, Bayu, dan Sinta semakin ketakutan. Apalagi Reza tak kunjung memberi kabar setelah malam terakhir. Mereka mencoba menghubunginya, tapi ponselnya tidak aktif. Jangan-jangan Reza juga, suara Sinta tercekat, tak berani melanjutkan. Dian berusaha menenangkan, meski wajahnya sendiri pucat. "Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Mungkin dia cuma pulang terlambat." Namun Bayu tidak bisa menahan rasa curiga. "Aku rasa dia balik ke warkop itu sendirian. Dari kemarin dia aneh banget. Kayak ketagihan." Sinta teringat secari kertas peringatan yang ia terima dari Pak Jarman, jangan cari tahu lebih dalam. Kopi ini bukan untuk manusia biasa. Jantungnya berdetak kencang. Kalau benar begitu, berarti Reza bisa jadi korban selanjutnya. Malam itu, Dian dan Bayu memberanikan diri datang lagi ke warkop setan untuk mencari Reza. Namun, yang mereka temukan justru membuat bulu kuduk berdiri. Di meja kasir, Pak Jarman sedang menulis sesuatu di sebuah buku kecil bersampul kulit lusuh. Dian mengintip dari jauh dan melihat deretan nama-nama tertulis di sana. Beberapa nama dicoret, beberapa masih jelas terbaca. Dan di antara nama itu, mereka melihat nama Andi dengan tanda silang merah besar. Tepat di bawahnya tertera nama Reza.
Bayu menahan napas, wajahnya berubah pucat pasi. Dedian, kalau nama yang dicoret itu artinya mereka nggak bakal kembali, kan? Dian tak menjawab. Matanya terpaku pada daftar panjang nama lain yang belum pernah mereka dengar. Semua orang itu, mungkin, adalah pelanggan setia yang tak pernah keluar dari warkop itu dalam keadaan hidup. Perjanjian gelap. Dian dan Bayu berdiri kaku di balik dinding bambu yang rapuh. Dari celah papan yang renggang, mereka terus mengintip Pak Jarman yang masih sibuk menulis di buku kulit lusuh itu. Suasana warkop lengang, hanya ada suara angin malam yang menderu. Lampu-lampu minyak yang redup membuat bayangan Pak Jarman tampak lebih menyeramkan. Sesekali, ia tersenyum sendiri sambil menyentuh nama-nama yang ada di daftar itu. Tiba-tiba, dari arah belakang warkop terdengar suara lirih. Seperti orang yang merintih kesakitan. Dian memberi kode pada Bayu untuk mendekat. Dengan langkah pelan, mereka menyusuri sisi bangunan hingga menemukan sebuah pintu kecil yang setengah terbuka. Begitu mendorong pintu itu, hawa dingin langsung menyeruak. Ruangan sempit di dalamnya dipenuhi aroma anyir darah. Di sudut ruangan, ada sesajen, kemenyan, bunga 7 rupa, dan segelas kopi hitam yang masih mengepul meski tidak ada yang menyeduhnya. Dan yang membuat mereka hampir berteriak adalah bayangan hitam yang berdiri tegak di atas sesajen itu. Bayangan itu tidak punya wajah, hanya mata merah menyala yang menatap tajam. Bayu menutup mulutnya agar tak berteriak, sementara Dian mencoba tetap tenang. Dari dalam ruangan, terdengar suara Pak Jarman berbicara, tapi jelas bukan dengan manusia. "Aku sudah menepati janji, Tuan. Nama-nama baru sudah kutambahkan. Ambillah mereka, tapi biarkan aku tetap hidup di dunia ini." Suara lain, berat dan bergema, menjawab. "Selama kopi itu terus diminum, selama jiwa manusia terus terjebak, kau akan mendapat umur panjang. Tapi ingat, satu jiwa tidak boleh lepas." Dian dan Bayu saling pandang. Rahasia itu akhirnya terungkap. Pak Jarman ternyata membuat perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Kopi yang ia sajikan bukan sekadar minuman, melainkan alat untuk menjerat jiwa pelanggan yang meminumnya. Tapi yang membuat hati mereka hancur adalah ketika mereka mendengar kelanjutan ucapan sang makhluk. Korban berikutnya sudah terikat. Namanya Reza. Jiwa itu akan menjadi milikku malam ini. Bayu hampir pingsan mendengarnya. Sementara Dian mengepalkan tangan dengan wajah pucat, hatinya berteriak, "Tidak, kita harus selamatkan Reza sebelum terlambat." Malam terakhir di warkop setan. Dian dan Bayu menyelinap keluar dari pintu kecil itu dengan napas terengah. Keduanya tahu, malam ini adalah penentuan. Jika mereka terlambat sedikit saja, Reza akan benar-benar hilang seperti Andi. Dengan nekat, mereka kembali masuk ke ruang utama warkop. Dan benar saja, Reza sedang duduk di salah satu meja, wajahnya kosong, matanya sayu, seolah-olah sedang mabuk berat. Di depannya ada secangkir kopi hitam yang mengepul, belum sempat ia minum. "Reza!" Dian berteriak setengah berbisik sambil berlari ke arahnya. Ia meraih tangan Reza, mengguncangnya. "Sadarlah, jangan minum kopi itu." Namun, Reza menoleh dengan tatapan kosong. Senyum aneh muncul di wajahnya. "Aku harus minum," katanya, "ini terakhir. Habis ini, aku bisa tenang." Bayu menepis cangkir itu hingga jatuh pecah. Kopi hitam tumpah ke lantai, dan seketika terdengar suara melengking dari arah ruangan sesajen. Bayangan hitam itu keluar, melayang cepat, matanya merah menyala menatap mereka bertiga. "Berani sekali kalian mengganggu perjanjian,
Suaranya menggema, membuat seisi warkop bergetar. Pak Jarman muncul dengan wajah murka. Kalian seharusnya tidak ikut campur. Kalau Reza selamat, aku yang akan binasa. Dian dan Bayu menahan Reza agar tidak dibawa bayangan itu. Di tengah kekacauan, Bayu ingat sesuatu, buku kulit lusuh yang ditulis Pak Jarman. Tanpa pikir panjang, ia meraih buku itu dari meja kasir. Saat Bayu membuka halaman nama-nama, tiba-tiba bayangan hitam itu merau marah. Jangan sentuh buku itu. Dian segera merobek halaman yang bertuliskan nama Reza, lalu melemparkannya ke lampu minyak yang menyala. Api seketika membakar kertas itu, dan suara jeritan mengerikan terdengar dari segala arah. Reza terjatuh pingsan, tapi perlahan napasnya kembali normal. Bayangan hitam itu berteriak marah, lalu menghilang bersama sesajen yang terbakar. Sementara Pak Jarman menjerit, tubuhnya seolah mengering, kulitnya mengeriput dengan cepat, hingga ia roboh menjadi abu. Warkop itu mendadak runtuh, seolah tak mampu berdiri lagi tanpa pemilik dan perjanjian gelapnya. Dian, Bayu, dan Reza berlari keluar dengan seluruh tenaga, tepat sebelum bangunan itu ambruk menjadi puing-puing. Pagi harinya, orang-orang yang lewat hanya melihat bekas bangunan reot yang hangus, tanpa tanda-tanda bahwa pernah ada warkop di sana. Hanya puing kayu hitam, abu, dan aroma kopi yang samar masih tercium. Dian menatap reruntuhan itu dengan wajah muram. Semoga ini benar-benar berakhir. Namun, Bayu menemukan sesuatu di antara abu yang berserakan, sebuah buku kulit lusuh yang tidak terbakar sepenuhnya. Hanya halaman-halaman terakhir yang masih utuh, dan di situ tertulis puluhan nama lain yang belum pernah mereka kenal. Bayu menutup buku itu dengan wajah pucat. Kalau nama-nama ini belum hilang, berarti mereka masih terjebak. Dan bisa jadi, warkop setan akan kembali. Angin pagi berhembus, membawa aroma kopi pahit yang menusuk hidung.